Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Bu. Selamat pagi, Bu. Kemarin sudah belajar asosiasi ya di teori ya, sudah? Sudah belum? Halo? Di kelas besar sudah? Kemarin belajar tentang apa, teman-teman? Oh, diam semua. Bentar Nih. dulu, ingat-ingat. Kenapa? Kenapa, Dit? Lagi ingat-ingat. Hah? Gimana? Lagi diingat dulu, Bu. Nggak kedengeran suaranya. Kecil sekali. Gimana yang lain? Coba. Lupa, Bu. Ini suara saya apa suaranya Adit nih yang ini sebentar. Coba siapa tanya. Mas April. Mas April? Iya, Bu. Nah, kemarin di teori sudah belajar apa, ayo? Association rule. Nah, kamu belajar apa aja, tentang apa aja? Oh ya. Lupa, Bu. Nah, sudah. Oke. Jangan gampang-gampang dilupakan ya, nanti ini, apa namanya, bingung mas terakhiran. Oke. Ya teman-teman, ini saya nggak akan mengulang lagi teorinya karena sudah dapat ya di kelas teori. Hari ini kita akan praktikum a priori, kita akan pakai slidernya PyPy. Nah, efisien a priori. Nah, untuk teman-teman mungkin perlu install dulu. Silahkan diinstal. Meskipun di kolab, teman-teman juga harus install. Kalau enggak ya nanti coba aja di run pasti error gitu istilahnya. Mungkin teman-teman yang di apa namanya notebooknya yang offline juga bisa coba dulu apa namanya ada enggak. Kalau enggak ada berarti butuh install seperti itu. Nanti kita harus online ya kalau mau install ya. Silakan diinstal dulu efisien a priori-nya. Kemudian sebentar, saya restart dulu. Karena saya sudah install, saya coba dulu. Kemudian kita akan coba data transaksinya. Teman-teman sudah bisa juga lihat di modul ya. Silahkan gunakan modul yang PDF, silahkan. Kemudian silahkan juga kalau mau pakai yang dari kolab, silahkan. Cuma buat latihan aja. Nah, kita bisa kita simpan dulu apa namanya transaksinya, data transaksi seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 5 baris data ya. Transaction itu bayangkan teman-teman begini. Misalnya ada teman-teman punya toko gitu. Ada orang beli. Yang pertama ada orang beli roti sama susu. Kemudian ada ibu-ibu datang beli roti, diaper. Kemudian apa ini, bir, sama X. Ini contohnya dari luar negeri ya, mohon maaf. Kemudian ada orang lagi beli milk, diaper, bir, sama coke, dan sebagainya. Nah, berarti dalam satu baris ini, bayangkan, teman-teman bisa bayangkan, itu adalah satu struk begitu. Ini satu struk, ini satu struk, satu struk, satu struk, satu struk. Istilahnya per transaksi. Di sini ada 5 transaksi. Gitu. Nah, kalau teman-teman kemarin sudah belajar asosiasi, bahwa kita mau tahu hubungan antara satu dengan yang lain. Satu barang dengan barang lain. Gitu. Nah, antara satu fitur dengan fitur lain. Nah, ini kita punya 5 transaksi. Kemudian kita mau tahu asosiasinya atau hubungan antar barang tersebut.
Nah, kita pakai a priori. Nah, pakai apa namanya library dari PyPy tadi. Misalnya kita setting minimum supportnya 0,4, minimum confidence-nya 0,6, gitu ya. Kemudian kita lihat item set-nya. Ini satu kurungan ini sebenarnya ya. Per kurung-kurung ini 1, nomor 2, 3 nih. Atau kalau kita mau lihat supaya kelihatan, kita loop seperti ini. Nah, ini adalah item set ketika jumlahnya adalah 1. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya, range-nya 1 sampai len item set plus 1. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi, item set yang himpunannya terdiri satu anggotanya 1, hingga apa? Hingga jumlah item setnya berapa? Misalnya 3. Kalau default kan mengindekskan 0, 1, 2. Nah, ini kan kita mau yang jumlahnya adalah 1, 2, 3. Gitu. Jadi, kalau satu barang, teman-teman bisa perhatikan di sini, milk atau susu itu dibeli 4 kali. 4 transaksi. 1, 2, 3, 4. Kemudian bread atau apan roti ada 4 transaksi. 1, 2, kemudian 3, 4. Ada 4 transaksi yang sama-sama membeli roti, yang beli roti begitu. Dan seterusnya. Nah, diaper 4, birnya 3, cupnya 2 dan sebagainya. Nah, ini apa namanya set, himpunan yang ini satu barang. Kalau ini adalah 2 barang. Bread sama milk muncul bersamaan dalam berapa kali transaksi begitu ya. Item set mungkin teman-teman masih ingat kemarin bread sama milk. Misalnya nih 1. Urutannya nggak penting ya karena ini adalah set atau himpunan. Gitu. 2, 3. Ada 3 transaksi yang membeli roti dan susu secara bersamaan. Begitu. Makanya bread sama milk-nya 3. Dan seterusnya. Nah, jadi istilahnya kita akan cari hubungan sama bread milk, bread diaper, bread beer, bread eggs, bread coke, dan seterusnya. Milk bread, milk diaper, dan seterusnya. Semua kemungkinan kita akan cari berapa kali dia muncul seperti itu. Nah, ini kalau 2. Berikutnya adalah 3 himpunan. Nah, ini beer, bread, diaper. Misalnya, beer, bread sama diaper. Nah, ini 1. Ada lagi enggak? Beer, bread sama diaper. Nah, ini 2. Ada 2. Ada yang beer, bread sama diaper. Ada 2 yang membeli bersamaan. Dan seterusnya. Misalnya coke, diaper, milk. Ada 2. Emang iya ya misalnya. Coke, diaper, milk, coke, diaper, milk. Ada 2 transaksi yang membeli 3 barang secara bersamaan sekaligus. Ini adalah item set-nya. Nah, kemudian untuk melihat support confidence-nya, mungkin teman-teman kemarin sudah belajar ya, support confidence-nya misalnya seperti ini. Nah, jika ada orang beli coke, dia juga beli diaper. Berapakah confidence-nya? Confidence-nya misalnya 1. Berarti di semua transaksi, orang yang membeli coke juga membeli diaper. Begitu. Nah, coba, apakah benar kalau ada coke selalu ada diaper, begitu ya? Nah, di sini misalnya ini ada coke, ada diaper, ini coke, ini juga diaper. Seperti itu. Makanya confidence-nya adalah 1. Gitu. Nah, ini mana contohnya ya? Jika coke maka diaper. Ini if then else ya, CL ini. Confidence-nya adalah 1. Karena orang-orang yang membeli coke juga pasti beli diaper di dalam transaksi. Nah, kemudian lift ratio ini gede, kalau di atas 1 itu kemungkinan besar terjadi, kalau kurang dari 1 itu agak kecil. Kemudian apa namanya berikutnya, misal contoh yang lain. Kita balik diaper coke, coba mana diaper coke?
Diaper, kok ada nggak? Diaper. Mana nih, nggak ada. Bir, diaper, bir. Diaper milk, diaper bread, diaper bir. Mana tadi ya? Oke, ini ada minimumnya nih soalnya. Ya, mungkin yang lain. Misalnya diaper milk kok. Berarti orang-orang yang membeli diaper sama milk pasti membeli Coke. Apakah iya begitu ya? Jika diaper milk maka Coke. Berarti jika membeli diaper sama milk dia juga pasti membeli Coke. Apakah benar terjadi seperti itu? Confidence-nya 0,67. Kita lihat ya. Diaper milk, itu ini ada Coke, ini nggak ada Coke, ini ada Coke, ini diaper nggak pakai milk ya, nggak ada. Berarti dari diaper sama milk yang muncul berbarengan di sini teman-teman bisa lihat yang membeli Coke ada 2 atau 2/3-nya atau 0,67 gitu. Ini adalah jika dan maka. Nah, kalau dibalik bagaimana Bu? Apakah pasti sama? Enggak. Gitu. Nah, bayangkan misalnya begini. Orang beli susu, jika beli susu maka beli diaper. Jika beli diaper maka beli susu. Apakah itu sama? Beda ya, beda. Seperti itu. Meskipun dia punya koneksi gitu ya, punya hubungan gitu, tapi belum pasti berlaku sebaliknya. Maka bisa jadi nilai support confidence-nya juga berbeda. Gitu. Nah, kemarin sudah belajar ya, kira-kira kalau nyari asosiasi nih, nanti di lapangannya dipakainya buat apa? Peletakan produk, Bu. Halo? Halo, saya online nggak nih? Oh, online. Tidak ada yang menjawab? Saya panggil ya. Coba saya matikan dulu videonya supaya koneksinya agak lancar. Ini kenapa bentuknya kayak gini? Berapa ini? Ini pertemuan ke berapa ini? Saya lupa sih. 11 benar ya? Iya benar. Mas Arya Rangga hadir nggak? Nggak ada? Mas Reiki? Mas Albert? Mas Steven? Hadir saya, Bu. Iya, Bu. Albert, Bu. Albert ada, Steven ada. Ya udah, mau Mas Albert dulu saya nanya. Kira-kira belajar asosiasi nanti dapatnya apa, Mas? Di praktiknya nanti bermanfaat buat apa begitu? Yang penjelasan kemarin dari teori, Bu, kita belajar asosiasi itu untuk dapat memprediksi misalkan penjualan mana nanti akan. Halo? Suara saya terdengar, Bu? Halo? Halo? Suara saya terdengar, Bu? Halo, Mas Albert? Terdengar, Tes. Bert. Kayaknya suara ibunya yang enggak. Apakah Mas Albert sudah berbicara? Sudah bicara. Tes? Halo, Tes. Mas Steven? Iya, Bu. Halo, Bu. Halo, Suaranya Ibu. Ya? Nah, oke Tes. Mas Steven. Ya,
Itu sudah terdengar. Ya. Jadi bagaimana, Bu? Saya atau Stephen, Bu? Ya, Albert dulu. Tadi udah Ya. bicara belum? Nggak kedengeran soalnya. Tadi saya udah bicara, Bu. Oh, nggak kedengeran. Iya. Jadi asosiasi ini, Bu, yang saya dengar dari teori itu dipergunakan untuk nanti kita memprediksi misalkan barang apa yang laku jika dipasangkan dengan sesuatunya gitu, Bu, untuk melakukan penaikan penjualan. Oke. Iya. Ini seperti Oke. itu, Bu, untuk pendapat saya. Oke. Kalau Mas Steven? Kalau saya mungkin target konsumen, Bu. Jadi konsumen sukanya apa, nanti dia dipasanginnya cocok produknya yang apa gitu, Bu. Oke. Mbak Siti Hinggit mungkin ada pendapat? Kalau menurut saya ini Bu, buat gejala penyakit gitu Bu. Kenapa itu? Jadi misalnya suatu penyakit, nanti ada ciri-ciri gejalanya gitu Bu. Nanti bisa diklasifikasikan. Kalau misalnya kayak gitu Bu. Maksudnya bagaimana ceritanya? Jadi misalnya kayak penyakit, kayak sekarang kan kayak COVID nih Bu, kan ada gejala-gejalanya. Nanti kalau udah diklasifikasi, kalau misalnya gejalanya mirip sama COVID kayak gitu, berarti udah otomatis kayak COVID gitu Bu. Kita asosiasi ya Mbak ya, bukan klasifikasi ya Mbak ya? Iya Bu. Mengasosiasikan satu fitur dengan fitur yang lain begitu maksudnya. Nah, ini yang jelas ini bukan klasifikasi ya. Nah, perlu diingat ya. Tujuannya apa kira-kira association? Buat mengelompokkan data, Bu. Mengelompokkan data. Pengelompokan data itu clustering. Pengelompokan ciri fitur, Bu. Itu clustering, Mbak. Mungkin sebenarnya gini ya, lebih balik lagi ke namanya gitu, association rules begitu. Namanya aturan asosiasi. Berarti kita di sini nyari apa sih? Aturan. Nah, aturan asosiasi. Ya, keterhubungan antar item atau antar fitur begitu. Tapi dalam bentuk aturan, nggak sekedar mengelompokkan gitu. Nah, ini beda sekali ya. Bedanya bedanya sebelah mana? Karena kita di sini punya kayak support confidence gitu, leave ratio dan sebagainya. Seberapa yakin bahwa misalnya jika orang beli susu pasti beli diapers misalnya. Itu ada sisi confidence-nya di situ. Nah, jadi nggak sebarang ngelompok-ngelompokan, tapi memang ada tujuannya gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah belajar juga. Salah satunya adalah untuk misalnya, mungkin teman-teman bisa bayangin ya, suka ke mart-mart kan, Alfamart, Indomaret, Alfamidi, mungkin Superindo dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga ngeh di sana, secara berkala dia mindahin barang-barang gitu ya. Dulu perasaan di sini deh, sekarang pindah ke sana begitu. Dia memindahkan barang juga tidak asal begitu ya, berdasarkan dia juga harus periksa juga. Misalnya mungkin teman-teman akan sekali, mungkin kebanyakan dekatnya diapers pasti ada susu. Itu karena hampir selalu orang beli diapers juga beli susu. Jadi menempatkan barang itu juga sangat-sangat perlu diperhitungkan. Biasanya pelanggan yang beli ini juga beli apa dan sebagainya. Nah, itu misalnya makanan sama minuman, biasanya dekat, nggak jauh-jauhan gitu istilahnya. Nah, itu penempatan barang itu juga pakai if-then gitu. Ada aturan yang kita perhatikan. Ya, terima kasih Mas dan Mbak. Mungkin
Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ada nilai support confidence di sini karena kita tadi udah set minimum confidence-nya adalah 0,6, kemudian supportnya 0,4, sehingga yang muncul di sini adalah yang minimum confidence-nya adalah 0,6. Kurang dari situ nggak akan ditampilkan, gitu. Jadi yakinnya misalnya di atas 60%. Nah, jika orang beli ini juga beli ini. Nah, misalnya orang beli diaper juga beli susu, dia yakin 75%. Gitu. 75% orang yang beli diaper juga beli susu. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman bisa pakai data contoh data.csv di situ. Kita bisa lihat isinya adalah nah ini adalah data orang beli, cuma 10 baris ya, masih gampang. Ada yang beli misalnya orang pertama beli shrimp, almond, avocado, vegetable mix, green grape, dan seterusnya. Kemudian orang yang berikutnya ada beli burger, meatball, eggs. Kemudian orang ketiga beli gluttony dan seterusnya. Belinya banyak nih, yang nan ya jadinya ya. Apakah ini missing value? Bukan. Berarti ya memang dia nggak beli gitu ya. Dan ini bukan per variabel, tapi memang per barang gitu ya. Ini teman-teman kalau mau transfer ini ke per variabel bisa perbaiki lagi datanya. Ini jadi variabel terus 01 begitu. Nah, kemudian dari data transaksi ini ada 10 transaksi ini kita simpan ke dalam list. Nah, untuk library ini dia cuma bisa menghandle list atau tuple seperti itu, tidak bisa menghandle data frame, sehingga kita ubah dia ke dalam bentuk list atau tuple gitu. Nah, mungkin teman-teman perhatikan di sini ini banyak sekali kan karena ada baris yang panjang ya tadi. Nah, misalnya kita simpan dia, kita buang-buang nan-nya, kita perbaiki listnya ya, nan-nya kita buang begitu supaya nggak tampil begitu. Jadinya dapat dilihat teman-teman di sini listnya sudah nggak ada nan, ada pembeliannya seperti ini, ada 10 orang. Nah, kemudian kita terapkan a priori, misal minimum supportnya 0,2, confidence-nya setengah 50%. Nah, kemudian kita cetak rules-nya seperti apa? Nah, ternyata begini. Nah, orang yang beli mineral water juga beli green tea. Sama yang beli green tea pasti beli mineral water. Ternyata sedikit sekali ya, cuma 2 ini. Karena apa? Ini teman-teman bisa perhatikan di sini sangat sparse, maksudnya sangat-sangat beda-beda gitu istilahnya antara satu dengan yang lain. Nah, jadi yang pembeliannya sama itu sedikit. Sehingga untuk confidence 50%, yang di atas 50%, sama supportnya minimumnya 0,2 ini hanya 2 gitu. Supportnya ini terutama karena datanya cuma sedikit. Sehingga supportnya juga kecil. Nah, ini dari hasil ini dapat dilihat bahwa orang yang beli mineral water dan green tea secara bersamaan supportnya 0,2. Jadi 20% dari penjualan atau transaksi, ada transaksi 10 begitu ya. Orang yang beli mineral water sama green tea dalam satu struk itu ada 20% penjualan. Berarti ada 2, jadi 10 ada 2 gitu. Kemudian untuk confidence-nya, seberapa yakin Anda bahwa orang yang beli air mineral pasti beli green tea? Nah, confidence-nya adalah 100% atau 1 gitu. Nah, tapi apakah orang yang beli green tea selalu beli air mineral? Ternyata confidence-nya adalah 0,67. Ternyata tidak semua. Karena kalau kayak gini berarti ada orang yang beli green tea
tapi nggak beli mineral water. Nah, nanti bisa teman-teman cek, apakah ada yang beli green tea tanpa mineral water ini. Ya, kita lihat lagi yang ini green tea mineral water bareng juga ya. Kemudian yang ini panjang sekali sebentar. Oke, ini ada green tea sama mineral water nih. Nah, jadi yang transaksi pertama dia beli green tea dan mineral water, kemudian ini enggak, terus ini beli lagi, ada orang beli green tea bareng mineral water, sementara yang ini green tea saja. Mineral water di tempat lain sudah ada. Nah, berarti apa tadi? 20% dari transaksi orang beli green tea juga beli mineral water. Makanya adalah supportnya 0,2. Begitu. Kemudian confidence-nya 0,67 karena ada 3 transaksi green tea, ya kan? Tapi yang beli mineral water pasti beli. Jika beli green tea juga beli, maka beli mineral water. Itu dari 3 transaksi yang ada green tea-nya, dia hanya 2 yang pasti beli mineral water. Makanya confidence-nya adalah 0,67 atau 2/3-nya. Gitu. Nah, jadi green tea dan mineral water berbarengan dibagi jumlah orang yang beli, jumlah transaksi yang beli green tea 2/3. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya ada? Bu, saya ingin bertanya. Saya lepas dulu tentang. Coba siapa silahkan? Saya Albert, Bu, ingin bertanya. Silahkan. Bu, saya masih belum mengerti untuk tentang perbedaan dari support dan confidence. Kan seperti di share screen-nya Ibu, mineral water sama green tea confidence-nya itu 100, tapi supportnya 20%. Ya. Iya benar. Lalu bagaimana dengan green tea? Dia yang orang yang beli green tea untuk beli mineral water juga confidence-nya 60%-an. Iya. Supportnya tetapi tetap 20%, Bu. Jadi benar. confidence ini untuk lebih mengarah ke apa dan support ini juga ke apa gitu, Bu, pengertiannya. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, kalau support lebih ke mineral water dan green tea bebarengan ada dalam satu transaksi. Nah, support untuk data mineral water sama green tea berbarengan. Jadi, kapan mineral water dan green tea itu muncul? Misalnya, dia ada di 2 transaksi dari total 10 transaksi, begitu, Mas. Apakah supportnya jelas? Oh begitu, Bu. Baik, Bu. Supportnya sudah jelas, Bu. Jadi untuk secara keseluruhan yang ada ya di data transaksinya ya, Bu ya. Jadi baik, Bu. Mineral water and green tea bebarengan, irisan begitu ya. Pokoknya dia muncul bersamaan dalam satu transaksi. Itu adalah support. Berapa persentase dari seluruh transaksi kah gampangnya ya. Kalau di sini ada 2 dari 10 transaksi, berarti 2/10. Berarti sama ya, mineral water sama jika makannya ini sama ya pasti ya. Iya, Bu. Ya. Karena dia bebarengan. Lah ini selalu bareng gitu kan, sama. Nah, kemudian confidence, bedanya apa confidence tadi? Confidence-nya adalah seberapa pede. Jika Albert beli mineral water, pasti beli bukan Albert ya. Jika toko Albert punya toko Albert namanya. Ada orang beli, banyak orang beli. Contohnya kalau ini adalah 10 transaksi gitu ya, total 10 transaksi. Ternyata ada orang beli mineral water, juga beli green tea. Nah, dari 10 tadi ternyata ada 2 yang mineral water sama green tea bebarengan. Bu Nurul beli mineral water sama green tea. Kemudian siapa? Mbak Siti Inggit juga beli. Yang lainnya beli yang lain-lain. Nggak barengan gitu mineral water dan green tea-nya. Beli apa ya? Yang lain lah ya. Nah, berarti supportnya adalah mineral water dan green tea adalah 20%. Nah, confidence-nya adalah begini. Orang yang beli mineral water, jika orang beli mineral water, maka beli green tea.
begitu. Nah, kita lihat dari transaksinya. Lihat semua yang beli mineral water, apakah pasti beli green tea begitu. Nah, kita bisa lihat di sini, cari mineral water. Nah, oke, ini mineral water, di sini ketemu ya. Ini green tea. Oke, satu lagi, ini di sini nih paling atas nih. Datanya saya lihat dulu nih, sebentar, store data. Supaya bentuknya kelihatan lebih jelas. Kok nggak mau ya? Yang view-nya lebih enak mana ya? Udah, ini nggak apa-apa lah. Saya geser dulu. Terus, nah, ini di sini dia juga beli green tea dan mineral water. Ternyata ada dua. Dan dia selalu ada green tea, ya kan? Berarti jika orang beli mineral water, maka beli green tea. Bisa masuk aturannya, gitu. Kemudian green tea mineral water. Kita lihat semua transaksi yang ada green tea-nya. Green tea 1, 2, sama yang terakhir tadi, yang atas tadi. Sini juga ada green tea ya, yang paling atas 3. Nah, apakah setiap orang yang beli green tea pasti beli mineral water? Pasti nggak? Dari transaksinya? Tidak, Bu. Tidak, karena ini nggak pakai mineral water ya, 1 ya. Dari 3 transaksi, hanya 2 transaksi yang beli mineral water. Sehingga 2/3. Jika beli green tea, maka beli mineral water. Adalah ada 2/3. Nah, atau gampangnya adalah begini. Janganlah bikin teks di sini aja. Nah, jumlah green tea, jumlah orang beli green tea sama dengan 3. Jumlah orang beli mineral water ada 2, ya kan? Nah, kemudian green tea, green tea irisan. Gimana nulisnya ya? Mineral water terus jumlah orang yang beli green tea dan mineral water dalam satu transaksi berarti adalah irisan, ya kan? Irisan antara apa? Green tea dengan mineral water. Irisannya di sini irisannya adalah ada berapa tadi? 2 transaksi, ya nggak, Mas? Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian untuk aturan jika mineral water maka green tea, gitu ya. Green tea. Berarti adalah apa? Ini misalnya adalah A, ini adalah B, ini adalah C, gitu ya. Sorry. Yang ini loh, C. Ini C. Berarti ini adalah apa? C dibagi kondisinya. Dia beli green tea dengan syarat mineral water. Jika orang beli mineral water pasti beli green tea. Syaratnya adalah A. Nah, dia dibagi A. Nah, ini adalah berarti apa? Kok A sih? Dia beli mineral water. Oh, ini yang B, sorry. Syaratnya B. Jika orang beli, jika dia beli mineral water, pasti beli green tea. Yang beli mineral water ada 2, yang
mineral water dan green tea ada 2. Nah, berarti adalah C dibagi B. Totalnya adalah 2/2. Maka nilainya adalah 1. Itu adalah confidence-nya. Yakin. Kalau orang beli mineral water pasti beli green tea. Berdasarkan data saja ya. Ingat ya, data ya. Ternyata orang-orang yang beli mineral water juga membeli green tea. Tapi, kalau dibalik, jika green tea, maka mineral water. Nah, berarti apa? Kapan orang-orang yang beli green tea, berapa persentase orang-orang yang beli green tea pasti beli mineral water? Nah, orang yang beli green tea dan mineral water ada 2. Nah, berapa yang beli green tea? Kan kita mau kepastian. Jika beli green tea, pasti mineral water. Ternyata ada 3. Ada 1 transaksi yang dia beli green tea, tapi tidak membeli mineral water. Ya kan ya? Nah, sehingga 0,67. Gitu. Seberapa yakin? Gitu, seberapa pede kita bilang gitu ya dari hasil dari data transaksi. Ternyata 2/3-nya orang yang beli green tea beli mineral water. Tidak semuanya gitu. Karena ada yang beli green tea tanpa mineral water juga ada. Itu dia confidence. Jelas, Mas? Jelas, Bu. Tapi saya ingin bertanya lagi, Bu. Ini kan kalau kita menghitung confidence-nya, jika mineral water maka green tea, atau misalkan dibalik, jika green tea maka mineral water, itu kan nilai confidence-nya akan berbeda ya, Bu. Lalu kalau untuk nilai support, apakah berbeda juga dalam kasus ini tapi lagi sama atau gimana, Bu? Ini kan sama, ini lagi sama ya. Coba kita lihat berarti yang lainnya. Seharusnya bisa berbeda ya gitu ya. Seharusnya berbeda ya, Bu ya. Karena kebetulan lagi sama aja. Enggak, ya karena dia kan irisan yang sama, Mas. Maksudnya ini loh. Irisan ini tadi loh, Mas. Ini akan lihat irisan ini loh. Ya pasti sama kalau green tea dan mineral water ya. Ini supportnya. Ini 2. Ini ya. D adalah misalnya saya definisikan total transaksi gitu ya. Nah, supportnya sama dengan C dibagi D. Pasti sama kalau barangnya sama begitu, Mas. Oh ya, jadi seperti itu ya, Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi irisannya yang dibeli bersamaan dibagi ada total transaksinya ada berapa. Begitu, itu adalah support. Jadi disupport oleh berapa persen data begitu istilahnya ya. Misalnya begini. Mineral water, jika orang beli mineral water, dia akan beli green tea. Confidence-nya adalah 100%. Yakin orang yang beli mineral water pasti beli green tea dari data. Nah, disupport atau didukung oleh 20% dari transaksi. Transaksi ada 10, ada 2 yang seperti itu, berarti 20%. Clear, Mas? Iya, Bu. Sudah, Bu. Clear, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kayaknya headset saya yang error. Saya cabut sekalian. Oke. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan, bisa kita akhiri? Atau ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada yang disampaikan, mungkin kita akan akhiri bulan hari ini. Kemudian untuk teman-teman yang ingin remed teori maupun praktikum, mohon ditunggu. Saya harapannya minggu ini sudah saya posting, sehingga teman-teman bisa punya waktu untuk mengerjakan sebelum UAS begitu, sebelum UAS banget begitu. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa akhiri. Sebelum kita akhiri, mungkin
kita sesi foto bersama dulu. Silahkan teman-teman yang bisa on cam, yang nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Oke, saya hitung sampai 10. Setelah hitungan 10 saya akan print screen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, print screen. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Semoga nggak kapok. Nah, okay. Semoga tetap semangat, tetap bahagia. Jangan lupa, gimana ya? Ya pasti susah ya. Kelas jam 8 pagi harus tepat waktu, begitu memang agak susah. Nah, iya sih tahu. Nah, cuma kan kalau bisa diusahakan kenapa enggak begitu ya. Kemudian mungkin saya ada sedikit bocoran ya istilahnya buat teman-teman. Semester depan kita hybrid offline online gitu, nggak cuma praktikum, tapi memang semua mata kuliah begitu. Kemarin dapat dikasih tahu, jadi ada kelas online setengah semester begitu, setengah semesternya lagi offline untuk gantian kelas, gitu, gantian kelas. Semester 1-4 kalau nggak salah pertemuan sebelum UTS, semester 2-3 setelah UTS online, offline-nya saya lupa, pokoknya ganti-gantian seperti itu. Mungkin udah pada tahu ya? Sudah? Untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa online sama sekali, nanti bisa mungkin ngabari kita prodi atau membuat surat begitu ya, supaya bisa handle misalnya mau online terus atau bagaimana. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat kuliah hari ini. Terima kasih. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Silakan live ya.